channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dijadikan Tumbal oleh Majikan bagian yang kelima. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Baru saja sampai di sana, aku merasa ada hawa aneh yang menyelimutinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Heri terus menyeretku dan sampailah aku di kamar paling ujung di lantai 3. Kamar ini kamar yang selalu ada dalam mimpiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak di sini. Seperti ada energi negatif yang berada di sini. Lalu kemudian Pak Heri membuka pintu kamarnya. Ceklek, tercium bau busuk seketika. Aku melihat di kamar itu ada 2 ranjang berdekatan. Dan ada banyak boneka serta foto Non Amel dan Non Risa serta lilin-lilin kecil yang menyala. Dan sesajen yang sering aku temukan di rumah ini. Sepertinya ini dulunya adalah kamar Non Risa dan juga Non Amel. Pak Heri membiarkan aku terduduk di lantai, lalu dia meninggalkanku. Aku benar-benar merasa takut berada di kamar ini. Hawanya pun terasa sangat berbeda, sungguh sangat menyeramkan. Ayah, ibu, tolong ayu. Tidak terasa air mata mengalir di pipiku. Brak! Pak Heri membanting pintu dan menguncinya dari luar. Ingin rasanya aku berteriak, "Jangan tinggalkan aku. Aku takut berada di sini." Tiba-tiba saja angin berhembus pelan menandakan ada sesuatu. Seketika itu juga bulu kuduku merinding. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku. Lututku pun terasa lemas sekali. Tolong aku. Aku berteriak tapi percuma, karena mulutku tertutup sehingga tidak akan ada yang mendengarkanku. Aku mulai merasa ada banyak mata yang mengawasiku saat ini. Seret, seret, seret. Terdengar seperti ada seseorang yang menyeret sesuatu. Suaranya dekat sekali denganku, bahkan sangat dekat. Saat aku melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada apapun. Aku mulai merasa tubuhku panas dan nafasku sangat sesak. Aku merasa ada sesuatu yang akan memasuki tubuhku. Aku merasa ada banyak kesedihan dan ketakutan yang menerpa selama aku berada di kamar ini. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Air mataku terus menetes. Aku tidak pernah merasa setakut ini. Brak! Sepertinya ada seseorang yang berusaha mendobrak pintu kamarku. Mungkin itu adalah Aldo. Cepat, bawa kunci ini. Terdengar suara Aldo di luar kamar ini. Beberapa saat kemudian pintu pun terbuka. Aldo langsung menghampiriku dan membuka penutup mulut dan tanganku. Tiba-tiba saja dia memelukku. Mungkin ini melanggar batasan, tapi sangat terasa sekali bahwa Aldo mengkhawatirkanku. Bawa saya pergi dari kamar ini, Den. Saya takut, pintaku kepada Aldo. Aldo memegang tanganku dan membawaku pergi. Aku pergi meninggalkan kamar itu, tapi aku merasa ada yang terus memanggil-manggil namaku. Namun aku tidak berani menoleh ke belakang. Aldo pun membawaku masuk ke dalam kamarku. Ternyata di dalam ada Mbok Rukmini.
Pak Heri, Bu Rima, dan Bagito sepertinya tidak ada di dalam rumah. Mungkin mereka melanjutkan ritualnya kembali. "Sekarang kamu tidurlah," kata Aldo. Mbok Rukmini membawakanku segelas air minum, lalu ia meminumkannya kepadaku. Entah kenapa Mbok Rukmini begitu baik kepadaku. Aku bersyukur ternyata aku masih dikelilingi orang-orang baik. "Tapi bagaimana kalau Pak Heri dan Bu Rima marah?" tanyaku cemas. "Kamu tenang saja, biar itu jadi urusan saya," kata Aldo. "Saya takut tidur sendiri, Mbok," kataku. "Sebaiknya Mbok temani Ayu dulu tidur di sini. Saya janji, saya yang akan bertanggung jawab agar ibu dan ayah saya tidak marah," kata Aldo meyakinkan. Biur, air membasahi wajahku yang sedang terlelap tidur. Aku terkejut dan aku langsung mengucek mataku. Kulihat Bu Rima sudah berdiri tegak di sampingku dengan membawa sebuah gayung di tangannya yang digunakan untuk membawa air dan menyiram wajahku. "Hei, bangun!" bentak Bu Rima. Aku pun langsung terperanjat bangun dari tempat tidurku. "Dasar perempuan tidak tahu diri, sudah banyak melanggar aturan. Sekarang jam segini, kamu masih enak-enakan tidur," bentak Bu Rima. Memang jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ternyata aku bangun kesiangan. Aku merasa tubuhku demam dan aku pun merasakan sedikit pusing. "Maaf Bu, saya..." Belum sempat aku memberi alasan, Bu Rima sudah mendorong tubuhku hingga jatuh ke lantai. "Au! Jangan banyak alasan. Kamu sudah berani melawan saya. Sekarang rasakan akibatnya." Bu Rima menjambak rambutku dan juga menariknya. Ampun Bu, sakit Bu," rengekku kesakitan. "Mah, lepasin Ayu mah," teriak Aldo. Aldo langsung menghampiri dan melepaskanku dari cengkraman Bu Rima. "Aldo, kamu kenapa sih? Semalam kalian kenapa ada di kamar berduaan? Dan kenapa semalam kamu membebaskan dia dari kurungan?" Bu Rima mencerca Aldo dengan banyak pertanyaan. "Aldo suka sama dia, mah. Aldo mau menikah sama dia," kata Aldo dengan tegas. "Apa?" Bu Rima sepertinya shock mendengar perkataan dari Aldo. "Iya, mah. Aldo akan menikahi dia," Aldo semakin menegaskan. Aku juga seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Sepertinya dia memang sungguh-sungguh dengan perkataannya. "Tidak, kamu mau menikahi seorang pembantu? Otak kamu ditaruh di mana, Aldo?" kata Bu Rima dengan geram. Bu Rima langsung pergi meninggalkan kami berdua. Dan Bu Rima berteriak memanggil Pak Heri. Keadaan semakin runyam, kenapa jadi begini? "Saya takut, Den. Sebaiknya saya pergi saja dari sini," kataku memohon. "Tidak, Ayu. Kamu tidak usah takut. Selama saya masih hidup, saya bakalan terus menjaga kamu. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu khawatir," kata Aldo menenangkan. Entah semenjak kapan dia bisa menyukaiku. Padahal aku ini seorang pembantu, sedangkan dia orang kaya yang bisa dengan mudahnya mendapatkan perempuan lain. Lalu kemudian Bu Rima dan Pak Heri datang dengan wajah penuh amarah. "Apa benar yang mama kamu katakan kalau kamu menyukai pembantu ini?" tanya Pak Heri. "Iya Pak, Aldo akan menikahi Ayu, apapun yang terjadi," kata Aldo menjelaskan. "Ya sudah mah, biarkan saja Aldo menikah dengan dia," kata Pak Heri. Kami terperangah mendengar perkataan dari Pak Heri. Bu Rima langsung menatap tajam kepada Pak Heri. "Maksud kamu apa bicara seperti itu?" kata Bu Rima. "Ya, biarkan saja kalau maunya Aldo seperti itu. Lagian baguslah kalau dia menikahi pembantu ini.
Karena kalau dia menikahi orang kaya bakalan repot. Masalah harta tenang saja. Harta kita kan tidak akan pernah habis, kata Pak Heri sambil tersenyum. Tapi Pak, belum sempat Bu Rima berkata, Pak Heri sudah memotong pembicaraannya. Sudah mah, biarkan saja. Kita butuh orang untuk meneruskan semua ritual kita, kata Pak Heri. Akhirnya Bu Rima setuju dengan perkataan Pak Heri. Entah apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku tidak berdaya dengan keadaan yang menimpaku sekarang. Ya sudah, kita rundingkan dulu masalah ini berdua, Pak, kata Bu Rima. Mereka pun pergi meninggalkan kami. Ayo, kamu gak apa-apa kan? Cepat, ganti baju kamu, nanti kamu masuk angin, kata Aldo. Aku pun mengangguk. Aku masih bingung kenapa semuanya malah menjadi begini. Aku bingung apakah aku harus senang atau justru harus lebih waspada. Setelah selesai merapikan semuanya, aku kembali bekerja seperti biasa. Desas-desus mengenai hubunganku dengan Aldo ternyata diketahui oleh pembantu yang lain. Mereka menguping saat tadi aku dimarahi. Yuk, apa benar kamu bakalan menikah sama Den Aldo? Tanya Yeni yang tiba-tiba saja menghampiriku saat aku menyapu lantai. Kata siapa, Yen? Kataku pura-pura tidak tahu. Aku tidak sengaja mendengarkan. Kamarku dan kamarmu kan berdekatan. Tadi aku mendengar saat kamu dimarahi oleh Bu Rima, kata Yeni penasaran. Aku bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini datang. Nah ayo, itu dipanggil Bu Rima, disuruh datang ke kamarnya, kata Mbok Rukmini. Ada apa lagi ini? Aku langsung bergegas menuju kamar Bu Rima. Di sana sudah ada Aldo dan juga Pak Heri. Saya memanggil kamu sama Aldo ke sini untuk mengatakan bahwa saya dan istri saya menyetujui kalian untuk menikah, kata Pak Heri. Wajah Aldo terlihat senang seketika, sementara aku masih kebingungan. 2 bulan lagi kalian akan menikah. Saya yang menentukan waktu dan tanggalnya, kata Bu Rima menimpali. Kenapa secepat itu dan kenapa mereka tiba-tiba menyetujui hubungan kami? Keanehan keluarga ini saja belum aku ungkap. Sebaiknya aku harus meminta penjelasan kepada Aldo sebelum menikah mengenai keluarganya dengan sejelas mungkin dan mengenai semua ritual yang sering mereka katakan. Aku besok akan meminta penjelasan dari Aldo. Meskipun aku ragu Aldo akan menjawab pertanyaanku atau tidak mengenai keluarganya. Pasti ada hal yang Bu Rima dan Pak Heri rencanakan. Mana mungkin dalam waktu sekejap mereka bisa langsung menyetujui hubungan aku dan Aldo. Mengingat aku hanyalah seorang pembantu. Apalagi aku juga masih ragu dengan keseriusan Aldo untuk menimangku. Kalau Aldo benar-benar serius, pasti dia akan menjawab semua pertanyaanku. Hari ini aku harus meminta penjelasan Aldo mengenai keluarganya. Pagi ini Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sibuk dengan urusan dan pekerjaan di luar. Aku memutuskan menunggu Aldo pulang untuk berbicara. Puri, tumben sendiri. Eyang Laksmi kemana? Tanyaku kepada Puri yang sedang makan cemilan di depan teras rumah. Iya Niu, Eyang lagi tidur siang, jadi aku bisa santai sebentar, jawab Puri. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku mau lanjut ngelapin patung sama guci Bu Rima. Soalnya sudah kelihatan mau berdebu, kataku. Yuk, aku mau nanya dong, kata Puri menghentikan langkahku. Mau nanya apa, Ri? Tanyaku penasaran. Yuk, kamu beruntung sekali ya, bakalan menikah sama Den Aldo, kata Puri.
Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ternyata rencana pernikahanku sudah diketahui. Pekerjaanku membersihkan rumah sudah selesai, tidak terasa waktu pun sudah sore. Pasti sebentar lagi Aldo pulang. Aku menunggunya di teras rumah sambil menemani Yeni yang sedang menyuapi Dava. Akhirnya orang yang aku tunggu-tunggu datang juga. Setelah memarkirkan kendaraannya, dia datang lalu melihatku dan tersenyum. Cie, lihat tuh siapa yang datang, kata Yeni menggodaku. Aldo menghampiri kami lalu menggendong adiknya Dava. Sebenarnya aku jadi canggung berada di dekatnya. Saya mau ganti baju dulu ya, titip dulu Davanya, nanti saya balik lagi, kata Aldo kepada Yeni. Lalu kemudian Aldo pun masuk ke dalam rumah. Sekarang dan Aldo berubah ya, tidak sedingin dan secuek waktu pertama kesini, kata Yeni. Aku hanya tersenyum lalu masuk ke dalam rumah untuk mengejar Aldo. Den, tunggu Den, kataku menghentikan langkah Aldo. Iya, ada apa yuk? Tanya Aldo. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan, tapi tidak di sini Den, kataku memberanikan diri. Aku tidak ingin bicara di sini karena takut ketahuan Bu Rima. Apalagi yang akan aku tanyakan menyangkut tentang keluarganya. Boleh, kita bicara di kafe saja ya. Sekalian makan, kebetulan saya belum makan, kata Aldo menyetujui permintaanku. Akhirnya kami pergi menuju sebuah kafe. Ini pertama kali aku pergi keluar rumah. Sebelumnya kami memang tidak pernah keluar. Akses kami untuk keluar rumah benar-benar ditutup, kecuali untuk keperluan lain seperti menemani Bu Rima. Lalu kemudian tibalah kami di sebuah kafe. Aku sengaja meminta Aldo memilih kafe yang tidak terlalu ramai, karena aku akan membicarakan hal yang sangat penting. Setelah pesanan makanan datang, kami makan terlebih dahulu karena Aldo baru pulang bekerja dan belum sempat makan. Oh iya yuk, kamu jangan panggil saya dan Aldo lagi ya, karena sebentar lagi kamu bakalan jadi istriku, kata Aldo. Tapi kalau sekarang tidak enak sama pembantu yang lain Den, nanti saja kalau sudah menikah. Memangnya Den Aldo yakin mau menikah dengan saya? Tanyaku yang masih tidak percaya. Aku yakin yuk, kamu tidak percaya? Tanya Aldo. Bukannya begitu Den, saya kan bekerja di rumah Dan Aldo kurang lebih sekitar 4 bulanan. Kok bisa Dan Aldo mau menikahi pembantu seperti saya dengan perkenalan yang menurutku begitu cepat? Tanyaku lagi. Kamu tidak usah ragu yuk. Sebenarnya diam-diam saya sering memperhatikan kamu, dan entah kenapa perasaan itu timbul begitu saja. Sekali lagi saya tekankan, tidak memandang status sosial. Apa kamu tidak mau menikah dengan saya? Tanya Aldo. Maaf Den, bukannya begitu, tapi saya rasa kita belum terlalu mengenal, apalagi Dan Aldo juga belum mengenal keluarga saya, kataku membantah. Saya mengerti yuk. Nanti 2 minggu lagi, saya dan keluarga saya pasti bakalan datang ke rumah kamu untuk meminta persetujuan sekaligus saling mengenal, kata Aldo. Aku bingung bagaimana aku harus mengungkapkan bahwa aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai keluarga Aldo yang menurutku aneh. Sebelumnya maaf kalau saya lancang Den. Sebenarnya saya mau bertanya mengenai ritual yang sering dibicarakan oleh keluarga Dan Aldo. Sebenarnya maksudnya apa dan tujuannya untuk apa Den? Tanyaku kepada Aldo. Aldo terlihat bingung menanggapi pertanyaan dariku. Apa kamu tidak akan meninggalkan saya kalau saya jujur? Kata Aldo. Tentu saja Dan Aldo harus jujur, karena kalau sudah menikah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, kataku. Sebenarnya itu ritual untuk mendapatkan uang agar lebih banyak, kata Aldo menjelaskan. Maksudnya,
Agar mendapatkan uang lebih banyak bagaimana, Den? Kataku semakin penasaran. Pesugihan, kata Aldo langsung menunduk. Dek, ternyata dugaanku selama ini benar, bahwa keluarga Burima telah melakukan pesugihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku membatalkan rencana pernikahanku dengan si Aldo? Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini kepada siapapun, karena ini adalah aib keluarga saya. Tapi lambat laun kamu pasti mengetahuinya, karena kamu bakalan jadi istri saya. Saya juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan orang tua saya. Bahkan saya membencinya, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Saya janji, saya tidak akan mengikuti jejak kedua orang tua saya. Selama ini saya juga mencari uang yang halal. Bahkan selama ini saya bekerja di tempat orang lain, karena saya tidak ingin menyentuh uang orang tua saya. Saya harap kamu mengerti dan mau menerima saya, kata Aldo menjelaskan. Aku melihat kesungguhan di dalam diri Aldo saat mengatakan itu. Mungkin dia memang benar kalau dia memang mempunyai perasaan lebih kepadaku. Meskipun aku tidak tahu sejak kapan dan bagaimana itu bisa terjadi. Maaf ya Den, kalau saya banyak bertanya mengenai pembantu yang meninggal di rumah. Apa ada kaitannya dengan pesugihan tersebut? Terus terang begitu banyak ketakutan dan pertanyaan di dalam diri saya, Den. Saya harap Dan Aldo mau menjawab pertanyaan saya. Aku masih terus mencecar Aldo. Aldo pun hanya diam, mungkin dia ragu untuk menjawab pertanyaan dariku. Tolong jawab Den, agar semuanya jelas, kataku memohon. Iya, jawab Aldo singkat. Sepertinya dia terlihat sangat tertekan dengan pertanyaanku. Tapi inilah kesempatanku untuk bertanya dan menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Berarti selama ini Rina, Siti dan Andri telah ditumbalkan, kataku dengan nada bicara sedikit tinggi. Iya, jawab Aldo tersirat di wajahnya penuh kesedihan dan ketakutan. Aku tidak menyangka ternyata begitu banyak orang yang telah dikorbankan demi keserakahan manusia. Dalam 3 bulan terakhir sudah 3 pembantu yang meninggal, belum lagi beberapa tukang bangunan. Lalu siapa selanjutnya? Kenapa pesugihan ini begitu banyak memakan korban? Saya takut Den, bagaimana kalau selanjutnya saya yang akan dikorbankan? Kataku ketakutan. Sebenarnya pesugihan ini hanya memakan korban 1 orang setiap tahunnya. Tapi entah karena alasan apa, saya mendengar bahwa ayah saya harus menumbalkan 8 orang untuk tahun ini. Entahlah yuk, saya juga tidak paham. Saya mendengar ibu saya mengatakan sudah 7 orang yang telah ditumbalkan, tinggal 1 orang lagi. Entah siapa selanjutnya. Terus terang saja, saya merasa hampir gila jika memikirkan tentang hal ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Aldo. Cobalah Den, cegah orang tua Dan Aldo untuk melanjutkan pesugihan ini. Sudah banyak orang yang tidak berdosa yang menjadi korban Den, kataku memberi saran. Tidak semudah itu yuk, persekutuan dengan iblis itu tidak bisa dilanggar. Kalaupun itu terjadi, maka nyawa kedua orang tua saya bakalan terancam. Saya tidak berdaya menanggapi semua ini, kata Aldo. Kenapa iblis itu dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan persekutuan itu? Saya tidak menyangka bahwa teman saya yang tidak bersalah harus menjadi korban, kataku penuh kesedihan. Sebenarnya bukan orang lain saja, bahkan kedua adik saya telah jadi korban. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya hanya ingin pergi dan menjalani kehidupan normal seperti orang lain, tanpa dikejar-kejar rasa bersalah, kata Aldo. Pantas saja jiwa Non Amel dan Non Risa tidak tenang. Aku bingung harus bagaimana sekarang.
Di satu sisi aku takut, tapi di sisi lain aku juga tidak bisa meninggalkan Aldo begitu saja. Mungkin karena aku sudah mempunyai perasaan padanya. Kenapa sih harus dengan melakukan pesugihan? Bukannya kalau kita kaya itu ingin membahagiakan orang yang kita sayangi, bukannya malah dijadikan tumbal? Tanyaku penasaran. Panjang ceritanya yuk. Dulu keluarga saya sangat miskin. Kami sering dicaci dan dihina, bahkan oleh keluarga sendiri. Ibu saya hampir saja diancam, dibunuh oleh rentenir karena tidak bisa membayar hutang. Penghasilan ayah sebagai tukang kuli bangunan yang tidak menentu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara kami, rumah pun hanya mengontrak. Sampai terjadi suatu kecelakaan. Ayah saya ditabrak oleh mobil ketika dia hendak pulang dan mengalami patah tulang yang harus segera dioperasi. Orang yang menabraknya melarikan diri, sehingga ibu saya meminjam uang kepada rentenir untuk biaya operasi. Karena kami tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu, bunganya semakin membesar, menyebabkan kami semakin sulit untuk membayarnya. Kami sudah mencoba meminjam kepada Tante Rati, yaitu saudaranya ayah saya, tapi bukannya mendapatkan uang, justru hinaanlah yang kami dapatkan. Ayah yang sedang kalap waktu itu bertemu dengan Mbak Gito yang menyarankan ayah saya untuk melakukan pesugihan. Mbak Gito yang menemani ayah saya menemui dukun, paranormal, kuncen, atau apalah namanya, saya tidak tahu. Awalnya dukun pertama yang ditemui tidak membahas mengenai tumbal, hanya saja ayah saya disuruh melakukan beberapa ritual. Tanpa disadari, justru adik saya Amel yang menjadi korban. Pertama ayah saya merasa bersalah dan menyesal ketika kehilangan Amel. Tapi karena usaha yang semakin berkembang pesat dan uang yang didapatkan semakin banyak, ayah dan ibu saya justru semakin terlena dan terus melakukan pesugihan itu. Kata Aldo menjelaskan panjang lebar. Lalu bagaimana kalau kita menikah nanti, Den? Saya takut pesugihan itu terus memakan korban. Tidak hanya saya, tapi juga anak-anak kita nanti. Bahkan orang lain yang tidak bersalah. Saya juga tidak mau memakan uang haram, tanyaku memastikan. Setelah kita menikah nanti, saya akan membawa kamu pergi jauh dan memulai kehidupan baru kita dengan jalan yang benar. Saya akan bekerja mencari uang yang halal. Saya mohon, jangan tinggalkan saya. Sudah lama saya menutup diri dari orang lain. Entah kenapa, saya merasa kamu orang yang tepat untuk mendampingi saya, kata Aldo memohon. Tapi Den, bagaimana dengan Bu Rima dan Pak Heri? Saya dengar bahwa kita harus meneruskan ritual yang mereka lakukan kalau kita sudah menikah. Saya tidak mau, Den. Saya takut, kataku masih ketakutan. Kita pura-pura saja dulu untuk menyetujuinya. Tapi nanti kalau kita sudah menikah, kita langsung kabur gimana? Saya mohon, percayalah pada saya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kamu. Karena saya juga tidak mau terjebak di lingkaran setan ini, kata Aldo meyakinkan. Dan bersambung, apakah mereka berdua akan melangsungkan pernikahannya? Dan bagaimanakah kelangsungan pernikahannya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang lebih menarik lagi. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.